Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 23108171200010 dari kelompok 7. Jadi di sini sesuai dengan pembagian tugas kelompok kami mengenai riset pengujian di industri di luar IT. Jadi kami di sini memilih dan akan membahas secara mendalam mengenai pengujian di industri otomotif. Jadi pada presentasi kali ini saya akan memaparkan tentang apa itu uji tabrak, urgensinya dalam kendaraan modern, peran peran engineer di baliknya, serta beberapa jurnal temuan penelitian terbaru terkait topik ini. Oke, kita lanjut saja. Pada topik utama hari ini berjudul crash testing. Secara definisi, uji tabrak adalah prosedur pengujian fisik maupun simulasi numerik untuk mengevaluasi kelaikan tabrak, yaitu crashworthiness. Jadi, apa itu crashworthiness? Crashworthiness yaitu kemampuan struktur kendaraan dalam menyerap energi kinetik dan melindungi penumpang saat terjadi kecelakaan. Pengujian ini juga secara esensial menggunakan anthropomorphic test device atau dummy atau yang biasa disebut boneka yang dilengkapi berbagai sensor presisi tinggi untuk mengukur gaya deselerasi dan potensi cedera pada organ vital saat terjadi benturan. Lanjut ke bagian tujuan dan urgensi pengujiannya. Di sini, secara spesifik tujuan utama dari pengujian menggunakan dummy ini adalah untuk merekam dan mengevaluasi respons biomekanik tubuh secara presisi saat terjadinya kecelakaan tersebut. Jadi pengujian ini juga dirancang untuk memvalidasi bahwa seberapa efektifkah sistem keselamatan di dalam kabin dalam meminimalkan resiko kecelakaan di terutama resiko trauma fisik atau cedera fatal pada organ vital penumpang. Nah, dari tujuan tersebut, terdapatlah urgensinya. Jadi, pada pengujian ini tidak lagi sekedar melihat seberapa parah eksterior mobil yang hancur, melainkan malah berpusat pada keselamatan biomekanik manusia saat menghadapi deselerasi ekstrim. Jadi, disinilah adanya peran dummy tersebut menjadi mutlak karena struktur luar kendaraan mungkin saja dirancang kuat, namun gaya kejut yang diteruskan ke dalam kabin tersebut bisa mengakibatkan fatal. Jadi kita di sini butuh data nyata dari dummy untuk memastikan bahwa kabin tersebut benar-benar melindungi tubuh manusia bukan sekadar menjaga bentuk mobilnya saja. Oke, lanjut ke analisis pekerjaan safety engineer-nya. Di sini, dalam praktiknya bagaimana seorang safety engineer itu menggunakan metode DAM ini. Jadi, fokus utama engineer-nya di sini mengekstraksi dan menganalisis triliunan data metrik dari sensor canggih seperti akselerometer dan load cell yang tertanam di bagian kepala, leher, dada, dan kaki dummy tersebut saat simulasi benturan terjadi. Lalu, tugas utama engineer di sini adalah mengonversi data sensor tersebut menjadi parameter kriteria cedera atau bisa dikatakan injury kriteria. Jadi misalkan mereka itu menghitung nilai head injury kriteriannya, di situ berguna untuk memprediksi seberapa besarkah resiko trauma kepala akibat benturan tersebut atau mengukur tingkat kompresi dadanya. Jadi pekerjaan ini eh, menuntut ketelitian analitis yang sangat tinggi. Jadi engineer harus terus mengevaluasi pergerakan tubuh dummy sehingga angka risiko trauma fisik tersebut benar-benar turun dan memenuhi standar keselamatan internasional. Oke, di sini beberapa temuan jurnal yang saya dapatkan yang berrelevansi terhadap topik ini. Jadi yang pertama itu ada penggunaan material hibrida seperti penggabungan paduan aluminium dengan komposit serat kaca yang biasa disebut GVRP terbukti mampu meningkatkan kapasitas penyerapan energi secara signifikan sekaligus menjaga bobot kendaraan tetap ringan. Lalu yang kedua ada dari Arvin di tahun 2026 di situ eh, mereka mengemukakan modifikasi bentuk
penampang pada crash box, misalnya menggunakan bentuk oktagonal, memberikan kinerja kelaikan tabrak yang lebih superior dan stabil dibandingkan bentuk persegi konvensional, ujarnya. Lalu dikatakan oleh Wang dan kawan-kawannya, pendekatan menggunakan algoritma optimasi hibrida pada desain komponen depan mobil itu berhasil menurunkan masa kendaraan tanpa mengurangi sedikit pun performa crashworthiness-nya. Lalu yang terakhir di sini ada dikatakan oleh Rajab juga, evaluasi biomekanik menggunakan sensor pada dummy memberikan deteksi kriteria cedera yang krusial, yaitu sangat vital juga untuk, memahami dampak, deformasi kabin terhadap trauma fisik penumpang pada skenario tabrakan yang frontal. Lalu, selain itu juga karakteristik penyerapan energi dari berbagai paduan material juga sangat dipengaruhi oleh kecepatan dinamis saat benturan itu terjadi. Berikut, referensi-referensi yang saya dapatkan, yang juga ini berelevansi dengan, topik saya yaitu uji tabrak. Baik, itu saja pemaparan dari saya mengenai uji tabrak tersebut di industri otomotif. Sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.